Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian Bapak Ibu, kita bisa berjumpa ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin halaqah ngaji kitab. Ya, ada dua sesi ya. Yang pertama kita belajar teori bahasa Arab, nahwu shorof, dan juga nanti kita tambahkan insyaallah ilmu balaghahnya. Nanti di sesi yang kedua mengkaji kitabnya ya, sambil latihan membaca bagi yang sudah mampu insyaallah. Untuk teori nahwu shorof kita masih membahas buku metode teori kunci ya yang saya tulis, yaitu pembahasan tentang uslub ya, gaya bahasa dalam bahasa Arab. Kita sudah membahas sebelumnya tentang uslub istifham, gaya bahasa pertanyaan. Dan juga kita bahas bagaimana cara pengirobannya ya, dari mulai ayu ya, kemudian man siapa ya, lalu ma atau madza apa. Nah sekarang kita masuk ke yang berikutnya ya, kata tanya atau isim istifham ya, yang berikutnya yaitu mata ya, kapan. Dilihat dari arti yang namanya kapan itu kan berarti menanyakan apa? Waktu ya, menanyakan waktu, yang namanya kapan itu. Sehingga posisi dia dalam kalimat yaitu sebagai keterangan waktu yang disebut dengan zarfu zaman ya, keterangan waktu zarfu zaman ya. Maka diirobkannya sebagai maf'ul fi zarfu zaman jika setelahnya adalah fi'il ya, karena memang yang namanya keterangan waktu ya itu terkait dengan pekerjaan ya, jadi menerangkan kapan pekerjaan itu dilakukan, baru diberi keterangan waktunya ya. Misalnya mata tanamu, kapan kamu tidur ya, berarti matanya itu keterangan waktu ya. Maka kita irobkan di sini, cara mengirobkannya mata ismul istifham ya, isim istifham ya, mabniun ala sukun, karena di sini ada alif kan, mata itu ada alif berarti sukun, mabni ala sukun, fi mahali nasbin dalam keadaan mansub, maf'ulun fi zarfu zaman ya, maf'ul fi zarfu zaman. Nah kemudian diirobkan sebagai khobar ya, yang didahulukan atau khobar muqaddam jika setelahnya adalah isim ya. Jadi kalau isim setelahnya dia jadi khobar ya, jadi isimnya jadi mubtada ya, maka mata ya, diirobkan ismul istifham mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khobar muqaddam ya, khobar yang didahulukan. Kemudian yang ketiga diirobkan menjadi majrur jika didahului oleh huruf jar atau menjadi mudhof ilaih ya, dia didahului oleh huruf jar atau menjadi mudhof ilaih. Misalnya mundu itu huruf jar ya, mundu itu termasuk huruf apa? Oh bukan, mundu isim ya. Misalnya mundu mata jaa abuka, sejak kapan ayahmu datang. Nah, jadi ada mundunya dulu kan, mundu mata
Sehingga matanya ismul istifham mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilai. Ya, jadi mundunya itu mudhaf, matanya mudhaf ilai. Ya, jadi itu beberapa bentuk pengiroban dari mata ya. Berikutnya ayyana, artinya kapan juga. Ya, cuman bedanya apa dengan mata ya ayyana itu. Ada yang tahu bedanya antara mata dan ayyana? Ya, kalau ayyana itu bertanya kapannya itu yang akan datang. Ya, kalau mata itu lebih umum, jadi bertanya waktu akan datang yang telah lalu gitu ya. Begitu. Kapan kamu lahir? Itu udah lalu kan? Itu bisa. Tapi kalau ayyana hanya bertanya masa depan saja. Tidak bisa bertanya masa lalu ya. Diirobkan sebagai maf'ul bi dzarfu zaman ya, sama ini juga karena berkaitan dengan waktu ya. Jika setelahnya fi'il, misalnya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun ya dalam Al-Qur'an. Dan mereka tidak menyadari kapan mereka akan dibangkitkan. Ini ayyana kapan mereka akan dibangkitkan. Nah, itu kan masa yang akan datang. Akan dibangkitkan, hari kebangkitan. Jadi ayyana itu isim istifham mabni ala fathi ya, karena fathah itu harakat akhirnya. Fi mahalli nasbin, dalam keadaan mansub, maf'ul fi dzarfu zaman. Ya, kok dzarfu zaman hukumnya mansub ya. Yas'aluna ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu kapankah terjadinya kiamat? Kiamat masa yang akan datang. Ya. Nah, ini diirobkan sebagai khobar karena setelahnya isim ya. Mursa itu isim, mursaha ya. Jadi ayyana ismul istifham mabni ala fathi fi mahrofin khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Sedangkan mursanya mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan marfu wa alamatur rafi dhammah muqaddarah alal alif li'annahu maksur. Ini isim maksur ya. Kemudian aina, di mana? Di mana berarti menanyakan apa? Tempat. Ya, karena menanyakan tempat berarti kedudukannya keterangan tempat. Ya, zarfu makan. Itu jika setelahnya fi'il, misalnya aina taskunu, di mana kamu tinggal. Berarti ainanya itu keterangan tempat. Ya, ismul istifham mabni alal fathi fi mahalli nasbin maf'ul fi dzarfu makan. Keterangan tempat. Kalau setelahnya isim maka dia menjadi khobar, sama kayak tadi. Aina baituka, di mana rumahmu? Ainanya ismul istifham mabni ala fathi fi mahrofin khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Ya. Kemudian kaifa, bagaimana? Nah, bagaimana itu kan menanyakan apa? Keadaan. Nah, maka i'rabnya menjadi hal. Ya. Menjadi hal. Kaifa wasalta, bagaimana kamu telah sampai? Ya, kaifa ismul istifham mabni ala fathi fi mahalli nasbin halun. Ya, menjadi hal. Kemudian kaifa, misalnya kaifa haluk. Nah, ini dirobkan sebagai khobar muqaddam jika setelahnya isim atau fi'il nasih seperti kana wa huwa menjadi khobar ya. Kaifa haluka, halu kan isim, maka halunya mubtada, kaifanya khobar, khobar yang didahulukan. Ismul istifham mabni ala fathi
fi marofin khobar muqaddam. Ya, atau khobar kana ya, setelahnya berupa kana. Kaifa kunta, bagaimana keadaanmu? Ya, kunta itu berarti butuh isim dan khobar ya. Taknya itu isimnya, nah khobarnya itu kaifa didahulukan. Begitu ya. Kemudian anak bagaimana atau dari mana? Nah, ini bisa dua artinya. Bisa diartikan bagaimana. Kalau bagaimana berarti seperti kaifa, i'rabnya ya jadi hal. Kalau dari mana berarti seperti aina ya, zarfu makan. Jadi tergantung artinya. Kita mau mengartikan anaknya itu apa? Apakah artinya bagaimana atau dari mana? Ya, kalau bagaimana berarti sama dengan kaifa. Kalau dari mana berarti sama dengan aina. Misalnya anna wajadta akhaka, bagaimana kamu mendapatkan saudaramu? Berarti ini sama dengan kaifa, bagaimana. Maka i'rabnya menjadi hal ya, fi mahalli nasbin hal. Kalau diartikan dari mana, anna laki hadza, ini di Al-Qur'an ada ya. Anna laki hadza. Pertanyaan siapa? Zakaria ya kepada Maryam ketika tiba-tiba di sampingnya ada buah-buahan musim panas di musim dingin ya, buah-buahan musim dingin di musim panas. Ini nggak mungkin, beli juga nggak ada, di pasar juga nggak ada karena bukan musimnya. Makanya Zakaria bertanya, dari mana? Anna laki hadza, dari mana kamu Maryam memiliki ini? Ya, kata Maryam kan qalat huwa min indillah, dia dari sisi Allah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nah, di sini kata anna diartikan dari mana. Ya, kalau dari mana berarti tempat ya, sehingga diirobkannya zarfu makan. Diirobkan sebagai khobar apabila setelahnya isim atau fi'il nawasi ya, kayak tadi. Setelah isim, anna haluka, bagaimana kabarmu, keadaanmu. Berarti annanya khobar, halunya mubtada. Anna kunta, bagaimana keadaanmu. Anaknya khobar kana ya, muqaddam yang didahulukan. Kunta taknya isimnya. Kemudian kam ya yang terakhir. Ini cukup banyak kerinciannya. Kam berapa? Kata tanya kam atau berapa? Ini termasuk kata yang mubham, tidak jelas, yang membutuhkan penjelas ya atau tamyiz, maka isim di depannya i'rabnya mansub sebagai tamyiz. Jadi kam itu sama kayak bilangan kan? Berapa berarti nanya bilangan. Nah, bilangan itu sendiri itu sebagai kata yang mubham, yang belum jelas, yang butuh kepada penjelas, yaitu tamyiz. Ya, ini salah tulis kayaknya ya, ini dirubkan sebagai mubtada. Oh iya, mubtada betul ya. Jadi kamnya itu sendiri diirobkan sebagai mubtada jika setelahnya adalah fi'il lazim atau fi'il muta'addi yang disebutkan maf'ul bihnya, isim nakiro, jumlah ismiyah, sibu jumlah, dan yang disebut setelahnya tersebut menjadi khobarnya. Ya, kam rojulan hadara, tuh hadaranya kan fi'il lazim. Telah hadir kan nggak butuh objek.
ya hadir aja. Kalau makan kan butuh objek, makan apa, nah itu butuh objek. Kalau hadir nggak butuh objek. Jadi kamnya mubtada, rojulannya jadi apa? Tamyiz, hadoronya khobar mubtada gitu. Atau fi'il muta'addi yang disebutkan objeknya. Kam taliban fahimad darsa. Berapa murid yang telah memahami pelajaran? Kamnya mubtada, talibannya tamyiz, fahimad darsanya khobar. Darsanya maf'ul bih. Kam muwazzafan ghaibun. Berapa petugas yang tidak hadir? Kamnya mubtada, muwazzafan, tamyiz, ghaibunnya khobar. Kam waladan abuhu tajir. Berapa anak lelaki yang ayahnya seorang pedagang? Kamnya mubtada, waladan, tamyiz, abu, mubtada. Ini kan jumlah ismiyah ya. Terdiri dari mubtada khobar lagi ya. Punya mudhof ilaih, tajirun khobar. Nah, jumlah dari mubtada khobar ini menjadi khobar dari kam. Itu namanya khobarnya berupa jumlah ismiyah ya. Kam kitaban amamaka. Berapa buku di depanmu? Kam mubtada, kitaban tamyiz, amama jorob ya, keterangan tempat. Mudhof, ka-nya mudhof ilaih. Nah, jumlah sibhu jumlah ya. Dari jorob ini menjadi khobar dari kam. Kam kolaman fil miklamah. Berapa pulpen di dalam tempat pulpen? Kam mubtada, kolaman, tamyiz, fi huruf jar, miklama majrur, isim majrur. Jar majrur ini menjadi khobar dari kam. Ya, khobarnya berupa jar majrur, sibuk jumlah. Ya. Nah, itu cara pengirobannya ya. Kemudian diirobkan sebagai khobar yang didahulukan jika setelahnya adalah isim yang diidopatkan kepada setelahnya. Dalam kondisi ini tamyiznya dibuang. Contoh, kam maluka. Berapa hartamu? Nah, itu kan di sini tidak ada tamyiznya. Ya, jadi isim yang didapatkan malu ka ya, malunya mudhof, ka-nya mudhof ilaih. Berapa hartamu? Jadi tidak ada tamyiznya di sini. Jadi kamnya sebagai apa? Khobarnya ya. Malunya mubtadanya. Apa? Ya, khobar mubtada. Kam adadu usratika. Berapa jumlah keluargamu? Kamnya khobar ya. Adadu mubtada, mudhof, usrati mudhof ilaih, mudhof lagi, ka-nya mudhof ilaih. Kam kitab kemudian diirobkan sebagai maf'ul bih jika setelahnya fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul bih. Nah, jadi kalau ada fi'il muta'addi tapi tidak ada maf'ul bihnya ya, maka kamnya yang jadi maf'ul bih. Kam kitaban qara'ta. Berapa buku yang telah kamu baca? Berarti kamnya yang jadi maf'ul bih. Karena telah kamu baca, mana maf'ul bihnya ya? Kamnya. Kitabannya tamyiz. Ya, asalnya kan qara'ta kam kitaban. Kamu baca berapa buku? Tapi karena pertanyaan, yang namanya pertanyaan itu selalu diawalkan. Jadi kam kitaban qara'ta.
Kemudian diirobkan sebagai maf'ul mutlak jika tamyiznya adalah masdar dari fi'il yang disebutkan setelahnya. Kam dorbatan dorobta, berapa pukulan kamu telah memukul. Ya, kamnya jadi apa? Maf'ul mutlak ya. Sedangkan dorbatannya tamyiz. Jadi harusnya kan dorbatan maf'ul mutlaknya. Tapi maf'ul mutlaknya dorbatannya sudah dijadikan tamyiz oleh kam. Sehingga yang menjadi maf'ul mutlaknya jadi kamnya, jadi mengganti posisi. Ya, maf'ul mutlaknya itu. Dorbatannya tamyiz. Ya. Ini menjelaskan bilangan ya. Karena kan berapa kali memukul, berarti ada di bilangan. Kam sa'atan darasta, berapa jam kamu telah belajar. Ini diirobkan apa? Sebagai maf'ul fi, baik zarfu zaman jika tamyiznya berupa zarfu zaman atau zarfu makan jika tamyiznya zarfu makan. Jadi menempati posisi. Kalau sa'atan keterangan apa? Waktu atau tempat? Sa'atan itu jam, berarti waktu. Berarti kamnya apa? Zarfu zaman, keterangan waktu. Kam mitron masyaita, berapa meter kamu telah berjalan. Ya, meter berarti menunjukkan apa? Waktu atau tempat? Tempat. Berarti zarfu makan, kamnya. Mitronnya tamyiz. Ya, masyaita fil fa'il. Diirobkan menjadi majrur jika didahului oleh huruf jar. Ya, bi kam itu kan jelas ada huruf jar bi, maka kamnya majrur. Rubiyatan, bikam rubiyatan istaraita ta'am, berapa rupiah kamu membeli makanan. Ya, kamnya majrur ya oleh bi, rubiyatannya tamyiz, istaraita fil fa'il atau ama maf'ul bi. Nah, adapun a atau dan hal artinya apakah? Karena ia adalah huruf maka tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Kalimat yang terletak setelahnya diirobkan sesuai dengan kedudukan katanya masing-masing. Jadi kalau a dan hal mah huruf ya, bukan isim, sehingga nggak ada i'robnya. Kalau yang lainnya kan tadi isim. Ya, jadi a dan hal itu huruf. Ya, lalu yang setelahnya a atau hal Ahmad marid, ya Ahmadnya kan mubtada, maridunnya khobar begitu. Tergantung ininya, kedudukannya, yaitu tentang kata istifham ya, pertanyaan. Ya, segitu dulu ya, nanti dilanjutkan tentang syarat. Ya, lanjut dengan ini.